Bismillah, Masya Allah, Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, pengurus Yayasan Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat sekeluarga dan diberikan barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. لحاجاتنا وحاجاتكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahmi dalam kesempatan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dibarengi dengan hidayah dan ma'unah serta barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, masih di bab tentang Kitabul At'imah, bab tentang makanan ya, makanan. Di sini ada satu hadis an Abdullah bin dari Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa, ya, qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin, ya, sebanyak 7 kali peperangan. Jadi ini mungkin 7 kali peperangan berturut-turut begitu ya. Sehingga saking banyaknya peperangan ini ya bisa jadi kekurangan makanan, sehingga nakulu al-jarada, kami kemudian makan binatang belalang ya. Jadi hadis Bukhari Muslim ini ya menceritakan tentang kondisi di mana para sahabat sedang melakukan jihad peperangan bersama Rasulullah, dan di tengah-tengah peperangan itu ya para sahabat makan binatang belalang. Hadis sahih ini menggambarkan bahwa belalang ini dihalalkan ya. Termasuk Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani menyatakan ya bahwa kehalalan binatang belalang ini sudah menjadi ijma'ul ulama ya, menjadi kesepakatan ulama. Terus panjenengan kalau tidak jijik, kemudian enggak ada lauk gitu ya, pindang yo larang, minyak goreng langka, tahu tempe enggak produksi karena delaynya mahal misalnya ya, misalnya ini itu kan di negara lain ya misalnya ya, nah itu monggo cari walang ya, cari belalang di sawah-sawah gitu ya, terus jenengan goreng, jenengan tumis atau apalah ya, campur dengan kangkung, insya Allah halal ya. Kehalalan belalang ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan seluruh jumhur ulama, yang didasari dengan satu hadis sahih juga. Dalam satu hadis disebutkan ukhidlat lakum maitatani wadamani. Jadi telah dihalalkan kepada kalian 2 bangkai dan 2 darah. Jadi pada dasarnya kan bangkai itu haram, okay? Demikian juga darah. Tapi ternyata di sini ada 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah yang dihalalkan.
Fa'ammal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan yaitu falhutu wal jaradu, yaitu bangkai ikan dan belalang. Maksudnya di sini bagaimana? Ketika panjenengan mau goreng lele atau mujair, tidak perlu panjenengan bawa ke Pak Mudin sampai sembelihno, itu tidak usah. Berbeda dengan panjenengan mau soto daging Madura gitu ya. Beleh sapinya harus dibeleh dulu. Kalau tidak disembelih dulu berarti termasuk bangkai. Tapi kalau ikan, berbagai macam ikan apa saja. Baik ikan laut maupun ikan biasa, air tawar, itu halal tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Ya, walaupun berupa bangkai. Wal jaradu, dan yang kedua adalah belalang. Wa ammad damani, dan adapun dua darah yang dihalalkan yaitu fal kabidu wattihalu, yaitu maksudnya adalah hati ya. Jadi rempelo hati itu Pak ya. Hati enak ini ya. Dan limpa. Limpa itu dua darah yang dihalalkan. Bukan berarti darah yang mengalir itu enggak. Kalau darah yang mengalir yang kemudian dibikin dibekukan, sehingga kalau di Bojonegoro namanya apa itu Pak Edi? Didih ya. Didih ya. Itu haram hukumnya. Haram hukum karena tetap menjadi darah. Baik, yang terakhir jamaah sekalian, hadis tentang Ani bin Abbas, dari riwayat Ibnu Abbas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Ya, rawahul Bukhari. Jadi hadis Ibnu Abbas ini menyampaikan tentang sabda Rasulullah tentang jika ya, idza akala ahadukum, ketika salah seorang di antara antum makan, maka falam yamsah, janganlah mengelap. Apa mengelap itu ya? Nah, jadi jangan dilapi Pak. Bekasnya jari jemari panjenengan, ya, atau sendok yang panjenengan pakai, itu setelah makan jangan dielap, ya, jangan dielap. Hatta yal'aqaha, ya, sehingga menjilatinya, ya, au yul'iqaha, atau menyuruh orang lain menjilatinya. Ya apa ini Pak? Ya, jadi ini sunnah ini. Jadi ternyata sunnahnya di antara sunnah makan kula jenengan, di samping dengan duduk tangan kanan ambil yang terdekat, jangan makan berlebihan. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah sunnah berdasarkan hadis ini, ketika kula jenengan mengkonsumsi makanan jangan dielap dulu sebelum didilati. Yang pertama, tinjauan hadis ini menunjukkan bahwa menjilati jari jemari atau sendok yang panjenengan gunakan untuk makan itu termasuk sunnah. Ya Pak ya, sekali lagi sunnah Rasulullah itu ternyata begitu mudah, begitu banyak, begitu ringan, dan begitu barokah. Ya, jadi sunnah itu Pak ya, sunnah Rasul itu bukan hanya malam Jumat saja. Ya, jadi itu malah konotasinya beda. Jadi ternyata termasuk ketoknya sepele Pak, ya, ketoknya sepele. Tapi itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum dicuci, sebelum dielap, diemut dulu, ya, didilati dulu. Kenapa demikian? Karena ada satu hadis menyebutkan innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Karena kita tidak tahu dari sisi mana makanan kita yang mengandung barokah itu. Jadi intinya adalah jangan sampai menyisakan sekecil apapun dan sesedikit apapun. Nah, bahasa Maduranya apa ya Kak ya? Sekejap apapun. Ya. Dari makanan itu yang tersisa dari
dari piring atau wadah kita. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan saupo titik niku itu justru yang membawa barokah. Dan itulah yang sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kita minta sejak sebelum makan kan mohon barokah Allah dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalau kemudian ada tersisa makanan, ya, apalagi sampai tersisa yang banyak itu kan, itu justru di antara itu ada barokah yang diberikan Allah yang justru kita sia-siakan. Ya, Masya Allah. Ini yang ketiga, kenapa harus menjilati, itu bentuk tawadhu kita, ya, tawadhu kita bahwa kita tidak bisa makan apa-apa tanpa adanya satu kenikmatan dan keberkahan dari Allah, sehingga ada sunnah Rasulullah yang menjilati jari jemari kulon jenengan harus sebaiknya kita laksanakan. Yang berikutnya adalah jangan menyia-nyiakan makanan sebagai rezeki dari Allah. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk setelah itu diperintahkan kita untuk menjilati ini adalah satu proses makanan, proses kita menikmati hidangan, yang mana proses itu mulai dari awal sebelum makan sampai setelah kula jenengan membersihkan tangan-tangan kita. Ngoten. Jadi jangan ditinggal geledak, ya. Jadi sebelum makan disiapkan piringnya dengan baik. Setelah itu makan secukupnya. Apalagi panjenengan kalau prasmanan, hati-hati Bapak Ibu nggih. Kepengin mencicipi sana, mencicipi sini. Kalau memang misalnya di prasmanan itu ada banyak macam jenis makanan dan panjenengan kepengin semua merasakan, semua dirasakan, ya ambilnya sedikit-sedikit aja. Ya, gulai sak sendok, soto sak sendok, terus kikil sak sendok, sego goreng. Jadi sidik-sidik mawon. Jangan setengah piring lah akhirnya kelempoken diincipi sidik-sidik akhirnya turah wakeh. Ya, itu yang membuat keberkahan rezeki kita ini berkurang. Itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi jangan kita remehkan sunnah-sunnah yang kecil itu, karena dari sunnah-sunnah Rasulullah yang kecil-kecil itulah yang insya Allah akan membawa keberkahan yang banyak. Ya, dalam konteks istighfar itu bisa menebus dosa-dosa kita. Ya, jadi laisal kabair bil istimrar, ya, laisal kabair bil istighfar walas saghair bil istimrar. Jadi dosa besar pun kalau ditaubati itu insya Allah diampuni Allah. Dosa kecil pun kalau sering dilaksanakan tanpa adanya pertaubatan ya akan menjadi dosa besar. Begitupun sunnah Rasulullah. Ya, sekalipun menurut kita remeh kecil-kecil, ya, kalau jenengan amalkan dengan baik, insya Allah akan menjadi sunnah yang besar. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit kajian kita ini dibarengi dengan kehendak Allah untuk memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, ya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya, jadi berikanlah kami ilmu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kami gunakan untuk ibadah dan taat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah, sehat walafiat, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.